Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Ria yang datang ke lokasi sebuah konstruksi untuk mendokumentasikan para pekerja. Ria menaiki sebuah lift dan menuju ke bawah tanah, tempat para pekerja bekerja di dalam terowongan raksasa. Seorang pekerja menunjukkan kepadanya tentang penemuan mereka, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk bernapas dalam situasi sesak, dan mempersiapkan mentalnya jika terjadi suatu kesalahan. Ria kemudian berbagi beberapa kue kering dan minum secangkir kopi dengan para pekerja dan menanyakan beberapa pertanyaan kecil terkait pekerjaan dan keluarga mereka. Ria mengungkapkan bahwa dia adalah seorang jurnalis yang membuat film dokumenter, jadi dia memfilmkan berbagai hal dan memotret para pekerja yang menambang bisnis mereka. Ria datang ke proyek bernama Cutterhead, yang merupakan pembangunan stasiun metro bawah tanah di suatu tempat di Denmark. Saat menulis jurnal, dia mengetahui bahwa para pekerja tersebut adalah pengungsi dari seluruh dunia. Ria mengasihani mereka karena bekerja dalam kondisi seperti itu. Dia kemudian bertemu Ivo, orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, yang sedang memperbaiki kebocoran pipa bersama muridnya bernama Baran. Ria meminta Ivo untuk membawanya ke tempat pelatihan utama untuk melihat bagaimana sebenarnya alat mereka tersebut berfungsi. Ivo merasa senang berada di dekatnya, dan memintanya untuk ikut bersama mereka. Mereka kemudian membawanya ke sebuah kantor yang nampak seperti sebuah tempat istirahat. Namun, Ria dilarang untuk masuk ke dalam sebuah ruangan pemotong karena dianggap berbahaya. Namun, Ria meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa dia berwenang untuk pergi kemanapun dia mau. Saat mereka terhubung satu sama lain, Ivo mengambil kamera dari Ria dan mengambil beberapa foto di lokasi. Hingga tak lama kemudian, seorang anggota kru bernama Adrian muncul dan berdebat dengan Ivo dikarenakan telah membiarkan seorang jurnalis masuk ke ruangan tersebut. Dia menyampaikan berbagai kekhawatiran dan juga memperingatkan mereka bahwa mereka hanya memiliki 2 tabung oksigen untuk mengalirkan cukup udara di dalam ruangan mereka tersebut. Adrian menarik Ria keluar dari sana dan mengunci kamar mereka dari luar, dan kemudian memompa oksigen ke dalam sementara Ivo dan Baran menunggu tekanan terbentuk di ruang pemotong. Nampak, mereka meminum air agar tetap menjaga dehidrasi. Ria kemudian meminta Adrian untuk mengizinkannya melihat Ivo dan Baran yang sedang bekerja dari jendela kecil. Dia setuju dan membiarkannya melihat sementara dia mengatur tekanan gas yang berbeda di dalam ruang pemotong. Hingga kemudian, Ivo menggunakan walkie-nya untuk memberitahu Adrian agar segera mengatur pemotong baru. Karena pemotong nomor 3 mereka berhenti bekerja, Adrian merasa tidak nyaman dengan sikap Ivo yang begitu santai terhadap salah satu pekerjaan terberat di planet ini. Dia mengingatkan Ivo bahwa ini hanya hari inspeksi dan mereka tidak harus melakukan pekerjaan nyata hari ini. Namun, Ivo bersikeras untuk memperbaiki pemotongnya, karena bagaimanapun, itu harus diperbaiki. Dan saat mereka masuk ke dalam, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi untuk mengingatkan Adrian dan staf lainnya. Adrian awalnya tidak menganggapnya serius dan hanya menganggap itu adalah sebuah kecelakaan. Sebelum pada akhirnya, Rai menoleh ke belakang dan melihat asap mengepul di tempat itu. Dia pun langsung memperingatkan Adrian, yang kini terlihat mulai panik. Adrian berniat menyelamatkan Ria terlebih dahulu dengan mengarahkannya ke kamar pengungsi, di mana dia akan terhindar dari bahaya. Namun, Ria panik karena dia tidak tahu jalan menuju kamar pengungsi dan dia tidak cukup paham untuk menempuh jalannya sendiri. Tak ada pilihan, Adrian pun menariknya kembali dan menguncinya di ruang medis yang nampak terhubung ke ruang tempat Ivo dan Baran berada sekarang. Adrian mengunci ruangan dari luar dan membuka lemari besi yang memungkinkan udara luar bersirkulasi di dalam ruangan sehingga Ria tidak mati lemas dalam waktu singkat. Di tengah ketegangan, lampu ruangan sempat mati, dan ketika dinyalakan kembali, Ria mencoba melihat keluar dari jendela kecil, namun, yang dia lihat hanyalah kegelapan pekat. Untungnya, lampu kembali menyala 100%, melihat Ivo dan Baran yang berada di sisi sebelah. Ria pun berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, yang kemudian dijelaskan oleh Ria, bahwa Adrianlah yang telah memasukkannya ke tempat ini untuk menjaganya tetap aman, walaupun saat ini, posisi Adrian sama sekali tak mereka ketahui. Mereka kemudian menyuruhnya untuk tetap tenang dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi untuk memadamkan api dan secepat mungkin akan kembali untuk mengeluarkannya. Dan setelah mereka pergi, terlihat Ria menenangkan dirinya dengan melepas beberapa lapis pakaiannya untuk melawan hawa panas di dalam ruangan tersebut. Hingga tak lama kemudian, panas dalam ruangan tiba-tiba mulai naik hingga melebihi 50 derajat, dan hal ini tentu saja langsung membuat Ria begitu khawatir. Ria pun mengetuk jendela, berharap mendapat jawaban, dan terus melakukannya. Ivo memberitahunya bahwa api telah memanaskan udara, jadi, dia perlu waktu untuk mengatasi masalahnya. Dan saat Ivo berusaha memperbaikinya, tekanan di dalam ruangan malah kembali mulai meningkat, dan Ria mencoba menggunakan tangannya untuk melawan tekanan itu. Namun, itu tidak berhasil, dan telinganya mulai merasakan kesakitan. Jadi, Ria pun mencoba untuk keluar dari ruangan, dan saat Ria mencoba membuka pintu, ternyata pintunya malah macet. Ria pun langsung menggunakan sebuah batang untuk memukul knop roda, hingga akhirnya dia berhasil memutarnya untuk membuka pintu tersebut. Mereka menariknya keluar dari ruangan,
dan membiarkannya masuk ke ruangan mereka. Ivo kemudian mengulurkan tangannya untuk menutup dinding yang mengalirkan udara luar, membuat Rai akhirnya merasa sedikit lega, dan langsung menenggak sebotol air. Dia bertanya pada Ivo apakah mereka akan mati di sini, yang kemudian juga diikuti Baran yang menambah perbincangan hingga menambah kepanikan. Ivo menyuruh keduanya untuk tenang, agar bisa bernapas lebih sedikit untuk menghemat kadar oksigen mereka yang pada saat ini sudah mengalami pengurangan. Semua orang tetap tenang untuk sementara waktu, namun Ria tidak bisa menahan diri, dan meminum air secara terus-menerus. Baran menyuruhnya untuk tidak minum terlalu banyak, dan dia perlu menghematnya. Dia kemudian bercerita padanya sebuah cerita saat dia melakukan perjalanan melalui gurun, dengan menjelaskan bahwa pengemudi mereka telah mencampurkan bensin dengan sisa air, sehingga mereka kurang menyukainya, dan tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Tiba-tiba ponsel Ria berdering, hingga membuat Ivo dan Baran mulai mengira bahwa ponselnya telah mendapat sinyal agar mereka dapat menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Namun, hal tersebut rupanya hanyalah sebuah alarm, untuk mengingatkannya, bahwa dia harus menjemput putrinya dari sekolah dalam waktu setengah jam ke depan. Ria kemudian menunjukkan kepada mereka foto dan video putrinya, dan mengatakan kepada mereka, bahwa dia adalah ibu yang buruk karena menempatkan dirinya dalam situasi saat ini, dan tidak memikirkan masa depan putrinya jika dia pergi. Ivo yang menghadap tembok, menganggap apa yang dikatakan Ria tersebut memang begitu buruk untuk seorang ibu, dan kemudian berkata bahwa dia selalu memikirkan anak-anaknya dan memikirkannya sepanjang waktu, yang mana hal ini memicu Ria jadi bangkit dan mulai mengotak-atik brankas, berharap agar dirinya bisa membuka pintu. Ivo panik dan menyuruhnya untuk tidak mengotak-atik pintu, karena hal ini dapat menyebabkan lalu lintas balik, yang disebabkan oleh gas bertekanan yang keluar dari ruangan jika dia langsung membuka pintu. Dia kemudian membuat sebuah penanda dan memetakan kamarnya, dan berencana untuk mengirim seseorang ke ruang medis tempat Ria terjebak, dan kemudian membukanya, sehingga mereka dapat mengambil peralatan medis itu, dan membuat mereka semua dapat memompa napas yang kini akan segera kehilangan oksigen. Namun sayangnya, Ivo mengambil kesimpulan bahwa rencana tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena orang yang keluar harus menahan nafas dan menghadapi kegelapan sepanjang perjalanan melakukan rencana ini. Dia lebih lanjut menambah berita buruknya dengan mengatakan bahwa anggota kru lainnya mungkin sudah menggunakan semua pompa pernapasan. Jadi jika seseorang berhasil masuk ke dalam ruangan, itu tetap akan menjadi sia-sia. Jadi dia memutuskan yang terbaik adalah jika mereka terus tinggal di dalam ruangan dan berharap bisa diselamatkan dari seseorang di luar. Malamnya, saat semua orang sedang tidur, Ria mencoba menyelinap secara diam-diam kembali ke kamar tempat dia terjebak sebelumnya. Namun, Ivo bangun dan Ria mulai melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa dia perlu buang air kecil di sana. Ivo membantunya masuk ke dalam ruangan, tapi ketika dia masuk ke dalam, Ria malah mencoba mengunci pintu dengan memasang kembali knop roda. Yang kemudian terungkap bahwa dia rupanya telah memiliki alat pernafasan yang diberikan kepadanya oleh seorang pekerja di awal film. Dia menyembunyikannya selama ini karena dia tidak ingin membagikannya. Namun, ketika dia mengembalikan kemudi, Ivo mendengar suara dan segera membuka pintu. Ivo yang menyadari apa yang dilihatnya, akhirnya mulai kehilangan kewarasannya. Dia mencaci Ria karena menjadi pengkhianat hingga kemudian tiba-tiba lampu kembali padam. Baran mendorong Ivo menjauh, menyelamatkan Ria, tapi dia juga marah padanya karena tidak memberitahunya tentang alat pernafasan tersebut. Ivo memerintahkan Baran untuk segera mengikat tangan Ria dan kemudian mengenakan pakaian pemadam kebakaran. Dia memutuskan untuk melaksanakan rencana awalnya dengan meminta mereka untuk menunggu beristirahat, karena dia sekarang memiliki peralatan nafas Ria yang akan dia gunakan untuk keluar ke dalam asap tanpa banyak risiko. Baran melakukan apa yang Ivo katakan, namun, dia juga mulai parno, karena dia takut Ivo juga akan mengkhianatinya seperti Ria. Namun tiba-tiba, saat Ivo hendak membuka ruangan itu, tim penyelamat akhirnya muncul dari luar. Ivo pun langsung menggedor pintu untuk menarik perhatian tim penyelamat tersebut. Para penyelamat menginstruksikan Ivo dan Baran untuk mengurangi tekanan di dalam ruangan sehingga mereka dapat membuka pintu dari luar. Ivo yang begitu lega, kemudian pergi untuk membuka lemari besi, melepaskan tekanan gas dan membuat ruangan bebas gas. Sayangnya, masa gas tiba-tiba kembali memicu kebakaran hingga kembali menyebabkan sebuah ledakan, menyebabkan seluruh tim penyelamat akhirnya malah meninggoy. Panasnya api langsung menaikkan suhu hingga membuat benda-benda di sekitarnya mulai mencair. Mereka pun terpaksa masuk kembali ke dalam ruang pemotong karena panas yang semakin meningkat. Baran membuka ruang pemotong agar mereka bertiga bisa keluar. Namun saat mereka keluar, Ivo malah tersandung dan jatuh ke tanah, hingga menyebabkan dia menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Baran dan meninggal dunia. Selama perpisahan emosional antara kedua pria tersebut, Ria dapat mendengar dan menyadari bahwa mereka telah dekat dengan posisi kereta, yang kemudian dengan cepat, langsung membuat rencana untuk melarikan diri. Dia segera menutup pintu di belakang mereka untuk mencegah panas dan asap lagi masuk ke ruang pemotong, dan kemudian mulai menggali lubang acak pada sebuah dinding. Dia meyakinkan Baran untuk meninggalkan tubuh Ivo pergi, dan bersama-sama pergi dengannya sekarang. Saat Baron merangkak ke dalam terowongan berlumpur,
terlihat Ria kembali dan mengambil alat bantu pernapasan dari tubuh Ivo yang sebelumnya telah dia ambil. Lalu, dia merangkak ke dalam terowongan, namun, dia terjebak. Baran meraih lengannya dan membantunya masuk. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan kembali terjadi hingga membuat mereka diliputi kegelapan. Ria mengambil ponselnya dan menyalakan senter, hanya untuk menemukan Baran yang kini terlihat tidak sadarkan diri. Ria yang panik mengambil nafas dan mencoba mencari jalan keluar. Namun sial, dia gagal mendapatkannya. Dia kemudian pergi untuk membangunkan Baran dan memberitahu mereka bahwa mereka perlu berpelukan sehingga mereka dapat menciptakan kehangatan yang cukup, sementara dia memikirkan jalan keluar lain. Setelah berbagi panas tubuh, Ria pun kembali memeriksa Baran yang terlihat semakin memburuk. Ria segera mengeluarkan pompa pernapasan dan memasok oksigen untuk dirinya dan juga Baran. Mereka mulai bergiliran menghirup udara yang berharga tersebut. Hingga tak lama kemudian, mereka mulai kehabisan oksigen, dan keduanya pun mulai saling berebut oksigen terakhir yang kini telah tersisa. Pada akhirnya Baran berhasil menahan nafas, dan Ria kini terlihat telah pingsan. Namun tak lama kemudian, Baran pun juga ikut pingsan hingga membuat suasana pun menjadi hitam. Di adegan berikutnya, mereka alhamdulillah akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat yang telah tiba, dan keduanya pun segera langsung dibawa keluar untuk mendapatkan penanganan medis. Film pun berakhir dengan menampilkan Baran dan Ria, yang kini terlihat berada di sebuah ruangan tempat mereka saling berhadapan saat dimasukkan ke dalam sebuah tabung oksigen. Terima kasih sudah menonton, saya doakan semoga kalian sehat selalu dan segera dapat jodoh, amin.